Sebagai negara bahari, ekosistem pesisir Indonesia sangat kaya. Salah satunya tentu saja kawasan mangrove yang luasnya mencapai 3 juta hektar atau mewakili 23% kawasan mangrove dunia. Membentang dari Sumatera hingga Papua, kawasan mangrove atau bakau memberi banyak nilai manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Masih tentang mengeksplor keragaman suku yang ada di Indonesia, seperti sekarang saya bersama dengan suku asli hutan. Ini ada Bang Wira dan juga Bapak Muner. Kita mau mencari satu binatang yang menurut saya namanya unik sekali. Rama-rama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebenarnya kondisi untuk mencari hewan buruan kami idealnya dilakukan saat air pasang. Mbah Muner dapat. Ini karena lokasinya memang harus di rawa-rawa dan juga berlumpur seperti ini. Saya jalannya agak susah. Jadi memang habitatnya dia tuh tempatnya harus lumpur ya Pak ya? Iya. Mana coba lihat. Nah, Pak Munir dapat. Ih, besar. Besar. Ukurannya besar. Untuk mencari rama-rama, ternyata ada tekniknya sendiri. Setelah sarang ditemukan, bagian atasnya harus dibongkar sampai ketemu lubangnya. Barulah mencari jalur air untuk memompa lubang supaya rama-ramanya mau keluar. Nah, ini bentuknya kayak lobster dan kepiting ya Pak ya, cuma bedanya dia buntutnya ini seperti udang. Ternyata memang tak mudah untuk bisa memancing rama-rama agar keluar dari sarangnya. Tak hanya butuh tenaga ekstra, selain susah untuk berjalan di dalam lumpur, saya pun harus hati-hati. Karena pergerakan saya akan membuat rama-rama terancam dan akan buru-buru masuk kembali ke lubang persembunyiannya. Oh, yang kayak gini ya, yang ada tumpukan tanah. Iya. Dapat. Mana. Bah dapat. Itu. Oh. Dapat satu. Bah Muner dapat satu. Wih, rama-ramanya dapat lagi Bah Muner. Ternyata ini sarangnya kalau saya lihat mirip sama sarang kepiting, hanya bedanya ini dia lebih tinggi tumpukannya dan juga bolongannya ada di atas. Kalau kepiting dia ada dari samping. Lubang dia dekat samping. Kat samping dia punya lubang. Bagi yang baru belajar seperti saya, memang agak bingung untuk bisa membedakan sarang rama-rama dengan kepiting. Habitat sama, bentuk sama, tapi kejelian matalah yang bisa saya andalkan. Ya, ini dia. Ini dia. Oh, agak kecil ya. Ikan dia. Oh. Ini agak kecil. Kecil. Ya, agak kecil. Ini kecil ya, Bah. Hewan yang juga terkenal dengan nama makohe menjadi salah satu binatang endemik di kawasan bakau pesisir timur Riau. Rama-rama sudah ada, tepung sagu juga siap diolah. Jadi, nunggu apa lagi? Bicara tentang kebiasaan, pasti semua tempat itu berbeda-beda. Seperti sekarang saya sama Ibu Atika lagi mau bikin sagu yang menjadi sumber karbohidrat untuk masyarakat di suku asli hutan. Dan nantinya akan didampingi juga sama rama-rama ya Bu ya? Iya. Wah, udah nggak sabar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rumah sampan menjadi tempat utama suku asli hutan berteduh, berlindung, dan beristirahat. Meski tahun 1998 mereka sudah mulai mendapat rumah di darat, tetap saja sifatnya hanya sebagai tempat singgah sementara. Bahkan, rumah yang mereka bangun juga tak boleh jauh dari air atau sungai.
sekarang saya sama ibu lagi mau bikin sagu gobak. Jadi caranya hanya disangrai aja, tapi harus sedikit demi sedikit disangrainya, jangan langsung semuanya karena biar rata ya Bu. Terus dikasih sampai nanti dia akan berubah warna. Ukuran sampan kami ini memang tak luas, tapi cukup buat aktivitas masak, makan, atau sekedar istirahat. Sagu gobak atau sagu sangrai adalah salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana cara memasaknya. Yang penting harus sabar dan telaten dalam membolak-balikan sagu saat sudah dalam penggorengan. Tuh warnanya sudah berubah jadi agak lebih kecoklatan. Nah ini nanti akan dihidangkan bareng sama rama-rama. Berarti sekarang kita buat rama-ramanya dulu ya Ibu ya. Sebelum masuk proses pemasakan, rama-rama lebih dulu harus dibersihkan. Untuk rama-ramanya kita olahnya, kepalanya harus dibuang karena ada racunnya dan juga bagian belakangnya karena itu ada kotorannya. Kalau ini warnanya ini berbeda nih, yang besar sama yang kecil, karena kalau yang kuning-kuning ini ada telurnya di dalam dan bisa dimakan ya Pak. Ya. Kalau yang ini tidak ada telurnya. Bahasa asli sini ada orang Cina bilang makauhe. Makauhe, ya. Ada yang bilang makauhe, ada yang bilang rama-rama. Iya. Oke. Jadi ini telurnya enak ya? Iya. Udah gak sabar buat masak. Lagi mana lagi Bu? Aroma dari bumbu yang diolah sudah tercium kelezatannya. Saat yang paling saya suka ini sudah mau dimulai. Makan! Saya udah penasaran rasa rama-ramanya dicampur sagu seperti apa. Ih, udah makan duluan. Apa Bu rasanya Bu? Enak. Enak? Coba saya cobain. Gini, ditaruh dulu. Gini. Terus baru campur. Lebih enak. Dagingnya susah Pak. Sagu gobak plus rama-rama rebus. Sederhana, tapi membuat lidah tak mau berhenti bergoyang. Rasa rama-ramanya ini enak banget. Ini mirip sama kepiting, rasanya bentuknya mirip kepiting dan rasanya pun sama. Kalau dicampur sama sagu, ini bikin makin kenyang ya Bu ya. Tapi hati-hati karena rama-ramanya ini berprotein tinggi, kita jangan terlalu banyak makan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan bisa membuat efek samping, pusing, dan kalau yang ada alergi bisa gatel-gatel. Jadi harus sesuai dengan kadarnya ya Pak. Teluk Sawai memang kaya hasil bahari, bahkan hingga ke area bakau di tepian pasang surut air laut. Wow, kita sudah menemukan yang kita cari dan ternyata mamanya sampai jatuh. Nah ini lokasinya memang di bakau seperti ini dan harus berlumpur-lumpuran ria kita. Dan ini sekilas tidak mirip seperti kerang-kerangan ya, tapi ini mirip sama akar-akar pohon bakau. Jadi tidak terlihat sebenarnya kalau dari jauh. Tapi ini semua lah yang kita cari poli. Kerang poli merupakan jenis kerang bakau dengan nama ilmiah Telescopium, mengacu pada bentuknya yang panjang dan kerucut serupa teleskop. Aduh, ini belum apa-apa sudah terjatuh-jatuh. Karena ini emang licin banget dan ini cukup dalam ya, Mama ya lumpurnya. Ya, sebetis orang dewasa. Ya begitulah, jadi kita harus dengan tenaga untuk melangkah ya Mama ya. Ditambah ini bawah-bawahnya sepertinya akar-akar ya Mama ya, agak tajam sedikit dan licin. Kerang poli memiliki habitat alami di bakau, karena disinilah sumber makanannya melimpah.
berupa partikel organik dari proses penguraian sampah tumbuhan bakau. Lumpur bakau yang menjadi rumah kerang poli menjadi tantangan utama para pencari. Kehati-hatian dalam melangkah sangat penting, mengingat banyaknya akar bakau yang tajam. Ini polinya ini cukup gede, jadi memang kalau masyarakat di sini ngambilnya yang besar-besar seperti ini. Ini susah banget nyarinya karena kita melangkahnya pun harus hati-hati, harus pelan-pelan, tidak bisa melangkah seperti di dataran. Dan ini kita waktu untuk mencarinya itu sekitar waktu surut ya Mama ya. Oh ini 2. Ini sebenarnya teknik untuk mengambil ini tidak terlalu sulit karena adanya di permukaan. Jadi kita tidak perlu harus ngorek-ngorek, hanya perlu dengan mata yang jeli terus kita lihat mana yang besar kita ambil. Seperti ini. Setelah bersusah payah mencari kerang poli, sekarang saya bersama para mama bersiap untuk membuat olahan spesial dari keluarga gastropoda ini. Bagian tanduk dan cangkang dari poli terlebih dahulu dipisahkan sebelum diolah, karena kotoran ini bisa mengakibatkan keracunan jika dimakan. Poli ditumis dan dicampur bumbu rempah hingga matang dan meresap. Bumbu rempah inilah yang menghilangkan amis pada daging poli. Rasa mie pianya ini enak banget. Jadi mie sagunya ini bisa dibilang mirip sama kue tiaw. Dan poli ini gurih ya Mama. Iya. Walaupun sudah dimasak masih ada bunyi kriuk kriuk. Apalagi dicampur kuahnya asin, pedas dan asam. Perpaduan yang pas. Nikmat Mama. Makannya bareng-bareng. Ayo Mama. Selain kaya protein, kandungan zat besi, dan omega 3, kerang poli dapat mencegah anemia dan menambah kesehatan pada jantung. Lagi-lagi pengalaman baru saya dapetin hanya di Jejak Petualang. Dapat resep baru lagi nih dari mama-mama. Dari kemarin kita udah cari poli, terus udah makan, dimasak bareng-bareng. Nikmat banget dimakannya bareng-bareng sama mama-mama. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Makan lagi! Habis! Dari kawasan mangrove di wilayah barat, petualangan saya memasuki ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Mimika, Papua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak sekali. Saya bisa melihat pemandangan yang jarang banget dilihat karena memang pelikan ini sebenarnya lagi bermigrasi dari Australia dan juga menikmatinya dari sisi lain Papua, yaitu Papua Selatan. Pelikan atau burung undan merupakan burung air yang memiliki kantung di bawah paruhnya. Kantong paruhnya bisa menyimpan makanan 3 kali lebih banyak jika dibandingkan perutnya. Burung yang termasuk keluarga Pelecanidae merupakan jenis burung karnivora. Banyak banget pelikannya. Nanti habis ini saya akan mengikuti kegiatan bersama masyarakat suku Kamoro. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bersama suku Kamoro, ini sekarang saya mau mencari salah satu pangan alternatif yang punya daya tariknya sendiri untuk masyarakat di sini kalau lagi di dalam hutan atau lagi mencari lauk. Nah, makanya sekarang tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sepertinya kita keduluan.
Itu di depan sana kayaknya udah ada masyarakat yang mau cari tambelo. Itu benar, Kak. Bapak, saya boleh gabung ke situ. Itu cari apa? Tambelo? Iya, betul. Kita ke sana. Kita ikut gabung saja. Nih, lokasi untuk mencari tambelo ini memang kita harus mencari pohon yang sudah lapuk di bakau-bakau, dan biasanya kalau masyarakat sini sebut yaitu mangi-mangi. Kelihatannya sih walaupun sudah lapuk selama sekitar 5 bulanan, masih keras kayunya. Ini tapi dia sudah hancur ke apa? Wah, kenapa gede banget ya? Wow. Mana? Ini. Dia punya kepala yang mana? Kepala sudah putus, kepalanya Dia gampang banget putus. Dia. tidak kuat dia. Iya, dia gampang putus ternyata. Wah, ya. Nah, ini dia yang saya dan teman-teman cari. Ini adalah tombelo atau biasa disebut sama masyarakat sini adalah pai atau pai. Nah, ini dia yang kita cari. Tambelo atau memiliki nama latin Bactronophorus species memerlukan selulosa atau senyawa organik sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, hewan ini hidup di dalam sebuah batang kayu yang telah lapuk dan banyak mengandung selulosa. Ini kayu sekeras ini walaupun sudah lapuk, cuma jalurnya dia ini bisa membuat jalur yang panjang. Tuh, berarti dia ini punya kepala dan juga gigi yang kuat ya? Mana ada kepalanya kah? Saya dari tadi melihat cuma banyak badannya saja, kepalanya nggak lihat, karena kalau misalnya kita tarik itu dia langsung putus, jadi mudah sekali putusnya. Saya pikir tadi giginya itu dia kecil dan juga tersembunyi, ternyata enggak, giginya itu sebesar ini, tuh hampir mirip seperti duri ikan, makanya dia kuat tadi membuat jalur di pohon yang cukup kuat. Bentuk aslinya dia nih yang belum terputus kepalanya, jadi memang ini bagian giginya, dan ini walaupun badannya sudah terputus sedikit, tapi saya bisa melihat bagian depannya seperti ini. Jadi dia itu giginya jauh lebih besar dibandingkan badannya dia sendiri. Tuh. Ini cara untuk makannya juga sebenarnya mudah sekali, karena memang kan tadi dia mudah putus, jadinya memanfaatkan giginya nih yang tadi tajam untuk membelah dulu bagian dalamnya, karena bagian dalamnya ini adalah lumpur nih. Ini nggak bisa kita makan, jadi yang kita makan tuh hanya bagian putihnya saja, dagingnya. Tambelo tersebar merata di wilayah mangrove Indo-Pasifik Barat, memanfaatkan batang bakau yang sudah membusuk sebagai sumber makanan dan tempat tinggal. Makan ya. Rasanya seperti siput dan juga kerang yang dimakan langsung. Sama banget rasanya kayak gitu. Gurih, kenyal, enak. Mau lagi. Walaupun tambelo sedikit berbau lumpur, namun kaya akan kandungan gizi. Sajian baru lagi saya temui hanya di Jejak Petualang. Sekarang bersama dengan suku Kamoro, saya nyicipin yang namanya tombelo untuk pertama kalinya. Rasanya enak dan juga di sini banyak sekali mengandung protein, bisa untuk meningkatkan stamina dan juga untuk yang pegal-pegal. Jadi untuk menjalani aktivitas sehari-hari jadi lebih semangat ya kakak. Ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.